Zukeji yang mengenakan jubah merah muncul dari kehampaan dan melihat ke arah tanah abadi dengan wajah kusam. Sisa-sisa klan abadi terkutuk, kalian sedang mencari kematian, teriak Zukeji dengan dingin. Zukeji mengulurkan tangannya dan banyak giok putih muncul di tangannya dan melayang ke langit. Di saat yang sama suaranya yang dingin bergema, "Saya memanggil semua kultivator Suzaku generasi ke-14, perang kedua dengan klan abadi terabaikan dimulai." Setelah suara itu bergema, giok awan itu pun menghilang. Saat suara itu menghilang, seorang lelaki tua keluar dari tapanya yang telah lama di sekte giok surgawi Suzaku. Dia mengenakan jubah hitam, matanya dengan dingin saat dia melihat ke arah tanah abadi dan bergumam, "Segalanya telah berubah." Orang tua ini adalah seorang askendan tahap awal bernama Chu Yunfei. Sekte Bumi Jiwa berada di sisi timur Suzaku. Ada sebuah gua yang dalam di bawah tanah. Di dalamnya nampak seorang pria parubaya sedang bertapa dan tiba-tiba membuka matanya. "Hari ini akhirnya tiba, aku tidak percaya akan terjebak dalam hal ini," gumam lelaki itu. Sekte terakhir di Suzaku adalah Sekte Jalan Abadi, namun leluhur askendan dari Sekte Jalan Abadi sangat misterius. Tidak ada orang yang tahu di mana keberadaannya atau seperti apa rupanya. Di Sekte Pemurnian Jiwa, nampak Dutian membuka matanya dan mencibir sebelum memejamkan matanya kembali. Sementara perang besar akan terjadi di Suzaku, Wang Lin sedang merencanakan menghadapi kedatangan utusan langit, agar Limuan dapat terlahir kembali. Selama 2 tahun ini, Zouru menghabiskan sebagian besar waktunya dengan melamun, seolah ada penghalang besar antara dirinya dan Wang Lin. Wang Lin dapat merasakan jiwa baru Limuan perlahan terbangun, dan kekuatan hidup Zouru perlahan menghilang, namun kecepatan pertumbuhan jiwa Nesken Soul Limuan telah melambat selama setahun terakhir, seolah tidak mau tumbuh, tidak mau melahap jiwa Zouru. Wang Lin tahu, itu karena Limuan telah memulihkan sebagian kesadarannya, dan tidak rela mengorbankan seorang anak untuk membiarkan dirinya terbangun kembali. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk menghentikan jiwanya melahap, meski jiwa baru lahirnya terus tumbuh di dalam tubuh Zouru. "Wan Er, aku tahu kau tidak ingin melahap anak ini, percayalah padaku, aku akan melakukannya dengan benar, dan tidak akan menyakitinya sama sekali. Begitu kau terbangun, kita bisa mengirimnya kembali ke orang tuanya. Yang kuinginkan adalah jiwa baru lahirmu, bukan tubuh anak ini," kata Wang Lin berbohong pada Limuan. Dia tidak dapat memikirkan cara untuk melindungi Limuan, dan juga memastikan jiwa Zouru tetap hidup. Jika dia mencabut jiwa Zouru terlebih dahulu, maka aura kematian yang tercipta saat itu akan sangat berbahaya bagi jiwa Limuan. Bahkan jika Nesken Soul miliknya dapat menahannya, ia akan terluka parah dan kemungkinan besar jiwanya akan hancur. Saat jiwa Zouru disingkirkan, utusan langit akan turun. Tanpa jiwa Zouru untuk menutupi jiwa Limuan, maka Limuan akan terungkap di hadapan utusan langit. Pada saat itu, jiwa Limuan belum pulih sepenuhnya, jadi hukum langit masih akan sangat mempengaruhinya. Awalnya Wang Lin berpikir jiwa baru lahir Limuan seharusnya menyatu dengan daging bayi itu. Dengan melakukan ini, jiwanya akan menjadi milik bayi itu, yang memungkinkannya untuk menghindari hukum langit. Namun semuanya telah berubah. Selain Limuan melahap jiwa Zouru, tidak ada cara lain yang dapat menyelesaikan perubahan. Ini adalah jalan buntu yang dihadapi Wang Lin selama 4 tahun ini. Tidak ada keraguan di hatinya, ketika dia memikirkan siapa yang lebih penting, dia telah memutuskan untuk mengorbankan Zouru, agar Limuan terbangun. Wang Lin menatap Zouru, yang sedang merenung di atas sebuah batu di kejauhan, dan bergumam dalam hati, "Zouru, aku tidak akan melupakan kebaikan ini. Aku akan memastikan keluargamu hidup sejahtera selama 10 generasi, dan mereka akan memerintah negeri Chu." Zouru seolah mendengar kata Wang Lin, dan menoleh ke arahnya. Air matanya mengalir, tapi ada senyum lebar di wajahnya. 2 tahun terakhir berlalu, hari di mana utusan langit akan tiba semakin dekat. Selama 4 tahun ini Wang Lin tinggal di bulan, dan tidak pernah kembali ke Suzaku, jadi dia tidak tahu tentang perubahan besar yang terjadi di Suzaku. Suzaku saat ini diselimuti api perang. Klan abadi terabaikan telah datang dengan 4 syaman 9 daun, yang kekuatannya setara dengan para kultivator Askendan, dan memulai perang dengan Suzaku. Berita mengejutkan muncul di Suzaku.
Ketika sebagian besar berita itu berisi kata pengkhianatan, berbagai tokoh dan leluhur sekte telah mengkhianati Suzaku, dan karena banyaknya pengkhianatan pada saat pertempuran, Suzaku terpaksa mundur berkali-kali. Berita pengkhianatan itu telah menyebar di planet Suzaku. Bertahun yang lalu, klan abadi menemukan sebuah teknik dengan mengorbankan sejumlah besar anggota klan. Mereka dapat mengubah anggota klan menjadi seorang kultivator. Mereka telah mengubah 9 orang yang berbeda tanpa tato, jadi mereka tidak dibatasi oleh segel. Karena itu mereka keluar dan bergabung dengan berbagai sekte. Ini adalah kartu strategi terkuat yang dimiliki klan abadi terabaikan untuk perang saat ini. Bulan saat ini jauh lebih tenang daripada planet Suzaku. Hanya ada 3 bulan lagi hingga hari yang ditakdirkan itu tiba. Zoro tidak berbicara selama setahun penuh dan tidur hampir sepanjang hari. Xiaobai masih berada di sisinya dan merasa sedih, sedangkan Xiaoji tidak mengerti apa-apa dan hanya berbaring di tanah menatap Zoro dan Xiaobai dengan bingung. Selama waktu ini, indera spiritual Wang Lin selalu tertuju pada Zoro untuk mengawasi jiwa Limuan. Tubuh aslinya terus berkultivasi. Dia tidak bisa membiarkan dirinya kalah dalam pertarungan kedua melawan utusan langit. Zoro yang berusia 19 tahun akhirnya menghabiskan hari terakhirnya dengan tidur, dan bahkan tidak bangun lagi. Saat ini jiwa baru Limuan sudah mulai melahapnya. Wang Lin menatap Zoro yang tidur lelap. Kenangan tentang Zoro melintas di benaknya. "Paman, siapa kamu? Terima kasih Paman telah menyelamatkanku." "Paman, kamu berjanji akan menangkap seekor harimau besar untukku." "Paman, aku takut. Bisakah Paman mengambil orang kecil di dalam diriku?" Wang Lin menghela napas getir dalam. Hari terakhir akhirnya tiba. Wang Lin bisa merasakan jiwa baru Limuan terbangun dan melahap jiwa Zoro. Di saat yang sama, awan kelabu tiba-tiba muncul di langit dan mulai berkumpul. Sepasang mata muncul di dalam awan. Wang Lin sangat mengenal sepasang mata ini. Itu adalah utusan langit dari 19 tahun lalu yang turun sekali lagi. Tatapan itu melewati Wang Lin dan tertuju pada Zoro. Satu tangan raksasa terulur ke arahnya. Kilatan dingin melonjak di mata Wang Lin. Dia segera muncul di langit dan mengeluarkan gulungan kehidupan dan kematian sambil berteriak dengan dingin, "Enyahlah!" Segera banyak kabut hitam pekat keluar dari gulungan kehidupan dan kematian sebelum menghantam tangan raksasa, menyebabkan ledakan keras. Namun kabut hitam didorong terpisah dan tangan raksasa menjulur kembali. Pada saat ini, tanah mulai retak ketika tubuh asli keluar dari tanah dan menghantam tinjunya ke tangan raksasa hingga hancur. "Kali ini kamu tidak akan bisa mengambil jiwa Limuan," teriak Wang Lin dengan dingin. Sepasang mata di awan nampak menyala dengan cahaya samar, dan 2 tangan raksasa tiba-tiba turun dari langit. Ada kilatan cahaya merah meletus di kedua tangan itu. Tatapan Wang Lin menjadi serius. Utusan itu tampaknya sudah siap. Satu tangan terulur ke arah Wang Lin, dan satu lagi terulur ke arah tubuh aslinya. Tubuh asli mengeluarkan suara gemuruh saat berubah menjadi raksasa dan mengayunkan tinjunya menghantam tangan raksasa. Namun tubuh asli terlempar ke belakang dengan cahaya merah di sekujur tubuhnya, dan menabrak gunung dengan keras. Tangan raksasa itu juga terpental, tapi kali ini tidak hancur. Sementara itu, tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke tangan raksasa itu, menyebabkan gulungan kehidupan dan kematian di langit tiba-tiba tertutup dan bergerak di depannya untuk menghalanginya. Tangan raksasa itu memegang gulungan itu, dan berhenti sejenak lalu hendak menariknya kembali sambil membawa gulungan itu. Kekejaman melonjak ke mata Wang Lin saat dia berteriak, "Lepaskan!" Segera gulungan kehidupan dan kematian bergoyang ketika banyak kabut hitam dan putih keluar dan melilit tangan utusan itu, hingga akhirnya tangan raksasa itu harus melepaskan gulungan itu dan mundur. Sepasang mata di langit menampakkan wajah raksasa saat menatap tajam ke arah Zoro yang berada di belakang Wang Lin. Dia menatap Wang Lin dengan dingin dan membuka mulutnya. Segera banyak kabut abu tebal keluar dari mulutnya dan membentuk roda api menyebabkan langit berubah warna dan bumi berguncang, dan retakan spasial menyebar di langit. Ekspresi Wang Lin tampak muram dan segera menyatu dengan tubuh aslinya. Wajah raksasa itu bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin saat menggerakkan tangannya yang besar ke arah roda dan menyentuhnya. Suara misterius terdengar dari roda itu dan kemudian seluruh area itu tampak dikelilingi oleh kekuatan yang kuat menyebabkan ekspresi Wang Lin nampak berubah. Dia tahu itu adalah kekuatan siklus reinkarnasi. Tepat saat tubuhnya hendak bergerak, seluruh kekuatan siklus reinkarnasi di sekitarnya berkumpul dan turun ke arah Wang Lin akhirnya membentuk penjara dan Wang Lin terperangkap di dalamnya, menyebabkannya tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Wang Lin bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Wang Lin tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali saat tangan raksasa mendekat ke arah Zoro. "Tidak!" teriak Wang Lin saat melihat itu. Dia telah bekerja keras selama 19 tahun hanya untuk menghadapi musibah ini.
Tapi sekarang, dia hanya bisa menyaksikan tangan raksasa itu hendak mengambil jiwa Limuan. Pada saat ini, Wang Lin menjadi gila, dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya, tapi jiwa asalnya masih bebas. Meskipun jiwa asalnya tidak dapat meninggalkan tubuhnya, namun domainnya masih ada. Segera sosok raksasa dewa kuno muncul di langit dan meraih gulungan kehidupan dan kematian. Dengan satu goncangan, gulungan itu terbuka sepenuhnya. Dalam sekejap, gumpalan kabut abu tebal keluar dari gulungan kehidupan dan kematian. Gumpalan kabut itu tidak bergerak ke arah tangan raksasa itu, tapi menyatu dengan sosok dewa kuno itu. Segera aura kuat yang sama dengan utusan langit muncul dengan liar. Dewa kuno menatap dingin ke arah tangan raksasa, lalu mencengkram dan menariknya dengan ganas. Utusan langit yang hanya menunjukkan wajahnya, kini diseret keluar dari kehampaan oleh dewa kuno, dan sosok raksasa muncul dari dalamnya. Wang Lin nampak begitu terkejut saat melihat utusan langit. Tubuh utusan itu hampir tidak berbeda dengan tubuh dewa kuno, tapi yang mengejutkan Wang Lin, ada 7 bintang bersinar di kepala utusan itu. Inikah siklus reinkarnasi yang sebenarnya? Siklus reinkarnasi adalah hukum langit, seharusnya bersifat halus. Tapi mengapa ada utusan? Dan utusan ini adalah dewa kuno? Pikir Wang Lin sulit mempercayainya. Dia memikirkan apa sebenarnya hukum langit. Utusan itu membuka matanya dan memperlihatkan ekspresi dingin, juga kebingungan. Dia menatap sosok dewa kuno dan hendak berbicara, tapi akhirnya dia hanya meraung, tubuhnya bergerak maju dan tinju raksasanya dengan cepat berayun ke arah dewa kuno yang dibentuk oleh domain Wang Lin. Dewa kuno melayangkan tinjunya, dan 2 tinju saling menghantam menyebabkan ledakan dahsyat. Tanah sekitarnya hancur membentuk lubang dalam raksasa. Satu-satunya tempat yang tidak runtuh adalah bagian tengah lubang tempat Zoru berada, membuat Zoru tampak seperti berada di atas menara. Tubuh Zoru saat ini memancarkan cahaya putih. Dewa kuno terhempas mundur beberapa langkah dan Wang Lin muntah seteguk darah. Jiwa asalnya hampir runtuh, tapi dia harus terus menahannya, atau jiwa Limuan akan mati. Segel di tangannya berubah, dan dewa kuno menerjang maju dan meninju utusan surga menyebabkan ledakan keras. Pukulan demi pukulan menyebabkan seluruh bulan bergetar, dan lebih banyak darah mengalir dari mulutnya. Pada saat ini, penjara yang menahan Wang Lin nampak melemah. Merasakan itu, Wang Lin meraung keras dan melepaskan diri. Matilah! Teriak Wang Lin meraung saat dia melompat ke udara dan meninju utusan langit. Sedikit kebingungan muncul di mata utusan itu, saat dia melihat Wang Lin berhasil melepaskan diri dan mengayunkan tinjunya membuat Wang Lin terhempas jauh, namun pukulan Wang Lin juga menghantamnya, menyebabkan utusan itu terhuyung mundur beberapa langkah. Di saat yang sama dewa kuno dengan cepat mengejar utusan itu dan menyerangnya. Utusan itu terus terdorong mundur, hanya ada 4 bintang di dahinya, yang berarti kekuatannya saat ini hanya setara dengan dewa kuno bintang 4. Kau, bukan dari klanku? Kata utusan itu berbicara untuk pertama kalinya dalam bahasa dewa kuno. Utusan itu berpikir, Wang Lin saat ini tidak dapat dianggap sebagai dewa kuno. Karena dewa kuno tidak pernah memiliki kultivasi, selain itu, tidak ada dewa kuno yang pernah memiliki domain. Wang Lin berteriak balik dalam bahasa dewa kuno sambil melayangkan pukulan, tidak peduli benar atau tidak, aku tidak akan membiarkan kau mengambil jiwa Limuan. Teriak Wang Lin dalam bahasa dewa kuno sambil melayangkan tinjunya hingga membuat utusan itu dipaksa mundur sekali lagi, dan sosok dewa kuno segera menyerangnya. Cahaya putih yang mengelilingi Zoru menjadi semakin kuat, dan sebuah suara tiba-tiba datang dari dalam Zoru. Wang Lin, kau berbohong padaku. Suara ini adalah suara yang tidak pernah didengar Wang Lin selama 19 tahun. Suara itu milik Limuan. Tubuh Wang Lin bergetar hebat saat mendengar suara itu. Dia tiba-tiba berbalik, dan sangat sedih dengan apa yang dilihatnya. Wan kamu, apa yang kamu lakukan? Seru Wang Lin saat melihat cahaya putih di sekeliling Zoru menjadi sangat terang. Jiwa Limuan didorong keluar dari tubuhnya, dan kemudian dikelilingi oleh cahaya putih, sebelum mendarat dengan lembut di samping Wang Lin. Wang Lin, aku ingin bertemu denganmu dan bersamamu, tapi aku seharusnya sudah mati, terlalu kejam baginya jika kebangkitanku akan melahap jiwanya. Aku merasakan anak ini tumbuh selama 19 tahun, dan melihatnya seperti melihat anakku sendiri. Kakak Wang, aku tidak tega melakukannya, maafkan Wan sangat bodoh, aku mengecewakanmu. Saat Limuan terbangun, dia berhenti melahap jiwa Zoru, dan menggunakan kekuatan jiwa barunya untuk mendorong jiwa Zoru keluar dari tubuhnya. Tanpa jiwa Zoru, tubuhnya dikelilingi oleh aura kematian. Wang Lin segera tiba di samping Zoru dan menunjuk dahinya, dan jiwa Limuan perlahan terbang keluar dari tubuh Zoru.
Dia membuka matanya, menatap Wang Lin dengan lembut. "Berjanjilah padaku, untuk menjaga dirimu sendiri dengan baik," kata Limuan mengangkat tangannya hendak menyentuh wajahnya, namun tangannya menjadi bayangan. Kesedihan muncul di wajahnya, dia menatap Wang Lin dan berkata, "Zhou Ru hanyalah anak kecil, jangan membuatnya sulit, ini adalah pilihanku sendiri." Pada saat ini, utusan surga bergerak melewati sosok dewa kuno, dan tiba di samping Wang Lin. Ia mengulurkan tangan ke arah roda, dan kekuatan siklus reinkarnasi muncul menyebabkan kekuatan hisap yang kuat datang ke arah Limuan. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya, tatapannya menjadi sangat dingin saat dia berkata, "Tanpa izinku, jangan berpikir kamu dapat membawanya pergi," teriak Wang Lin menunjuk dahinya, dan manik menentang surga muncul di depannya. Dengan lambaian tangannya, jiwa Limuan segera masuk ke dalam manik, dan manik itu menghilang kembali. Utusan langit itu menatap Wang Lin dengan tajam, matanya dipenuhi dengan kebingungan, dan akhirnya tubuhnya perlahan menghilang. Dalam sekejap, awan dan roda juga menghilang. Wang Lin menatap Zhou Ru dan mulai tertawa penuh dengan kesedihan dan kegilaan. "Aku telah bertarung melawan langit, tapi aku kalah. Kehendak langit itu kejam." Wang Lin menunjuk jiwa Zhou Ru dan memasukkannya kembali ke dalam tubuhnya, lalu melesat ke udara sambil tertawa penuh kesedihan. Setelah Wang Lin pergi, Xiao Bai terbang mendekat dengan hati-hati. Awalnya dia disegel oleh Wang Lin, tapi selama pertempuran dengan utusan langit, segelnya hancur, memungkinkannya melarikan diri. Baru setelah Wang Lin pergi, dia berani datang, matanya dipenuhi dengan kesedihan saat dia mendorong wajah Zhou Ru. "Xiao Bai, berhenti bermain, aku ingin tidur," gumam Zhou Ru tiba-tiba. Xiao Bai terkejut, dia menggeram senang lalu membawanya pergi jauh. Sementara itu Wang Lin muncul di bulan, rambutnya berantakan dan sering mengucapkan dua kata, kehendak langit, aku menang melawan hukum langit, namun dipermainkan oleh kehendak langit." Setahun berlalu, Wang Lin berdiri di puncak gunung yang tinggi dengan wajah merenung. "Apa itu hidup? Apa itu kematian? Aku telah menghabiskan hidupku di jalan pembantaian dan memahami hukum langit. Saat aku berubah menjadi manusia biasa, aku melihat kehidupan dan kematian." Obsesi senior Zoe telah membuat mayat Ting terbangun. Emosi di antara keduanya, bagaimana jika dia hidup maka dia akan mati, dan jika dia mati maka dia akan hidup. Semua ini membuatku memahami makna, melihat kehidupan bukan sebagai kehidupan, dan melihat kematian bukan sebagai kematian. Bertahan hidup melewati bencana membuatku melihat perubahan dalam hidup. Zhou Ru terombang-ambing antara hidup dan mati, kematian Wan Er dalam hidup dan kematian, namun kehendak langitlah yang akhirnya membuatku melihat hidup tetap sebagai hidup dan kematian tetap sebagai kematian. Setelah 19 tahun berlalu, Wan Er telah membuatku mengerti, aku harus membiarkan hal-hal yang hilang di dunia ini tetap hilang, dan hal-hal yang masih ada tetap ada. Jiwa orang tuaku dan Wan Er, mereka tidak mati, tapi memasuki alam kehidupan lain yang berbeda, gumam Wang Lin merenung. Sementara itu Zhou Ru sudah terbangun. "Xiao Bai, di mana paman?" tanya Zhou Ru duduk di punggung Xiao Bai sambil memegang buah di tangannya. Xiao Bai menggelengkan kepalanya dan menggeram sebagai jawaban. Zhou Ru hendak bertanya lagi, namun tiba-tiba tanah mulai berguncang dan hancur ketika cacing besar bergigi tajam meraung dan menyerang ke arah Zhou Ru. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.